Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anindita Nur Mufidah. Panggilannya? Panggilannya Anin. Anin? Iya. Silakan Mbak Anin. Izin bertanya Pak Ustadz, saya kan dengan suami sudah menikah selama 1 tahun. Tapi alhamdulillah juga kami itu masih menjadi pejuang garis 2. Belum dikaruniai keturunan. Dan selama alhamdulillah juga kemarin itu pernah hamil. Tapi mungkin belum menjadi rezeki saya dan suami. Keguguran. Selama kami menikah juga kami udah berikhtiar, udah berhusnudzon juga sama Allah. Tapi sampai saat ini belum juga dikaruniai keturunan. Saya dan suami, terutama saya itu gimana ya Pak Ustadz, ngerasa kayak udah ikhtiar maksimal, udah konsul dokter, tapi dokter itu juga dari hasilnya itu selalu bilang nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa Mas, ini tuh baik-baik semua, tinggal ditunggu aja kapan Allah itu ngasih rezeki kembali. Tapi selama proses ini kami itu juga ada omongan dari tetangga atau dari teman terdekat yang kadang-kadang pertanyaan itu membuat sakit. Kami itu juga akhir-akhir ini seling healing berdua untuk cuti dari pekerjaan, healing untuk sama-sama introspeksi diri. Di sini saya minta dari doa teman-teman buat saya dan suami untuk diberikan segera momongan. Amin ya Allah. Pertanyaannya buat Ustadz? Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana buat saya dan suami menghadapi rasa gelisah yang berlebihan, dan ibadah apa yang ditambahkan untuk segera mendapatkan momongan. Terima kasih. Bilang Ustaz Hanan nitipin 2 ayat ini kepada suami dan Mbak Anin untuk diulang-ulang di rumah. Surat Al-Anbiya ayat 37 dan 38. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Manusia itu diciptakan dalam keadaan terburu-buru. Aku pasti akan memperlihatkan bukti-bukti kekuasaanku kepadamu, tapi janganlah kalian terburu-buru. Dan mereka bertanya, kapan datangnya janji Allah ini? Jika memang apa yang diucapkan itu adalah benar, gitu. Ternyata emang salah satu sifat dasar manusia itu ajal. Wa kanal insanu ajulah, manusia itu tergesa-gesa. Maka nasihat Al-Quran kepada Mbak Anin dan suami, la tasta'jil, jangan tergesa-gesa. Likulli syai'in ajal, segala sesuatu itu ada waktunya. Likulli syai'in ajal, segala sesuatu itu ada waktunya. Dan Allah yang paling tahu waktu yang tepat buat Mbak Anin dan suami. Ikhtiar tetap, doa tetap, tapi jangan membatasi dengan membuat target waktu sendiri. Pokoknya harus tahun ini, pokoknya tahun depan, pokoknya sebelum usia kami pernikahan 3 tahun. Allah lebih tahu kapan waktunya. Apalagi ini baru 1
Baru 1 tahun. 1 tahun itu bukan waktu yang lama, Mbak. Insya Allah Mbak Anin bukan sedang di-delay sekian lama, enggak. Mbak Anin nanti baca surat Maryam, baca surat Al-Qasas, baca surat-surat tentang kisah Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim. Tahu nggak Nabi Zakaria dan Ibrahim itu nunggu anak berapa tahun? 50 aman, 50 tahun. Tapi kita nggak perlu 50 tahun juga ya. Maksudnya bukan, oh Mbak Anin kan belum 50 tahun. Bukan, maksudnya mereka saja menunggu 50 tahun. Apa kata-kata Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah berputus asa meminta kepadamu ya Allah. Padahal wa inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa kanat imra'ati 'aqira. Aku tulangku sudah melemah, rambutku sudah beruban semuanya, sedangkan istriku sudah menopause. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi meskipun demikian aku tidak pernah berputus asa meminta kepadamu ya Allah. Itulah hamba yang sebaik-baik hamba. Allah pengen lihat itu dari Mbak Anin. Allah pengen lihat seberapa sabarnya Mbak Anin dan suami dalam berdoa. Kalau ikhtiar udah dijalankan, seberapa sabarnya Mbak Anin dan suami dalam berdoa. Dan ini jawabannya bukan buat Mbak Anin aja ya, buat kita semuanya dalam segala hajat kita. Bukan hanya hajat masalah anak, hajat apapun. La tastajil, jangan buru-buru. Arti buru-buru tuh kita membatasi diri, pokoknya harus sekian. Kalau enggak nanti saya kecewa, saya marah sama Allah. Kalau enggak saya akan tantrum. Allah enggak adil, Allah enggak dengar doa saya dan segala macam. Harusnya Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan Nabi Zakaria lebih berhak mengatakan itu. Nabi Ayub 17 tahun sakitnya. Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria 50 tahun meminta anaknya. Nabi Nuh malah 950 tahun meminta hidayah untuk keluarganya. 950 tahun, sisa 50 tahun lagi sebelum satu apa itu? 1 milenium ya? 1000 tahun. Bayangin, 1000 tahun kurang 50. Kenapa kok Allah memperlakukan mereka kayak gitu? Allah pengen nunjukin kepada kita, itulah hamba-hamba terbaik aku, kata Allah. Lihat hambaku Nuh, lihat hambaku Ayub. Jadi kamu pengen kenapa mendapatkan ujian kayak gini? Karena aku pengen lihat apakah kamu hamba terbaik aku.